gue nggak terlalu fit in sama Assalamualaikum teman Om Brut semuanya, apa kabar? Pagi ini gue mau ngobrol-ngobrol dengan pemilik Suzuki Ignis, yaitu Bro Hendro. Assalamualaikum. Oke, pagi-pagi kita menjelang kerja, menjelang nyari duit, kita malah rekaman. Ya, rekaman juga nyari duit ujung-ujungnya sih. Oke bro, bisa diceritain nggak pengalaman kenapa alasannya beli Ignis ini? Ya, jadi ini agak mundur jauh nih ke belakang nih. Berapa tahun mundur ya? Jauh bos. Oh, jauh muter kaset dulu ya? Iya. Ini zaman kaset orang jadul soalnya. Iya benar. Jadi gue itu sebenarnya jatuh cinta sama produk Suzuki itu yang pertama itu Swift gue. Swift. Oke. Itu tahun berapa itu? Udah lama lah. Swift generasi pertama kedua? Yang pertama. Oh, yang pertama yang masih kecil. Kecil. Jadi pertama kali gue lihat itu entah kenapa gue suka banget itu sama Swift. Anyway, gue nggak pernah punya Swift. Anyway, oke. Jadi pas dulu ya waktu dulu tuh sempat gonta-ganti mobil juga, tapi entah kenapa gue nggak beli Swift itulah. Oh gitu, gonta-ganti. Mobil yang sebelumnya apa? Sebelum ini pakai Terios. Pakai Terios. Oke. Nah, terus begitu si Ignis ini keluar 2016 akhir ya masalahnya. 2017 itu akhirnya gue beli lah si Ignis ini karena mengingatkan gue. Ya. Dengan fisiknya, dengan ya ininya lah ya, bodinya itu. Ya. Entah kenapa mengingatkan gue akan si Swift gitu. Okay, dan kebetulan emang gue juga waktu itu udah pakai mobil Teriosnya udah lebih dari 5 tahun, jadi emang udah saatnya ganti. Jadi pas saat ganti itu sebenarnya udah targeted mobil ini bos. Oh gitu. Jadi gue emang udah naksir mobil ini dan harus gantinya tuh Ignis lah gitu. Mantap. Gitu alasannya kenapa gue. Alasan utamanya ya. Terus alasan lainnya? Alasan lainnya itu selain karena emang romantika lama lah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya pada saat itu gue beli ini di 2018 awal. 2018 awal, oke. Di saat itu tuh sebetulnya dia di head to head sama Brio. Benar. Benar. Lawannya dia ini waktu itu Brio. Iya, Brio. Gue nggak tahu kalau sekarang sih. Iya. Nah, sampai sekarang juga masih Brio. Oh gitu ya? Masih sekarang masih Brio. Oh. Ya karena memang kelasnya masih 1200 ya. 1200 mungkin mesinnya juga 4 silinder karena Brio juga 4 silinder kan. Iya betul. Nah waktu itu gue compare lah sama si Brio, walaupun gue lebih condong ke Ignis gitu. Di harga yang sama, si Ignis ini ternyata lebih lengkap bos. Jadi ini udah keyless, AC-nya juga digital dan udah ada automaticnya gitu. Dan gue terus terang suka sama finishing touch di dalamnya, interior itu gue suka. Ya mungkin agak subjektif sih, cuman gue begitu gue masuk, gue duduk, gue suka lah lihatnya. Gitu. Termasuk ini by the way ya, ini soundnya dia ini sistem di mobil itu menurut gue bagus banget. Itu asli bawaan. Asli bawaan udah bagus. Bagus. Gue nggak bohong. HO-nya juga bagus. Gede begini. Iya. Ya ini sebenarnya gue ngambilnya yang inilah ya, model ini. Sebenarnya kan ada yang touchscreen tuh. Lu nggak suka yang pakai touchscreen? Nah enggak, waktu itu gue milih warna kan, gue cuma batasin antara hitam atau putih ya. Hitam habis, putih ada, tapi yang model kayak gini headsetnya. Head itunya, head unitnya. Cuman masalahnya gue nggak mau ganti warna. Iya. Istri gue juga itu nggak mau lah. Jadi akhirnya kita pakai ini. Anyway, sebenarnya gue bukan sound system minded, jadi nggak isu sih sebetulnya kayak gini. Yang penting ada suara ya. Iya. Daripada nyanyi kan. Daripada gue nyanyi ya. Iya, daripada nyanyi kan nggak bagus juga kan, capek juga. Mending denger orang nyanyi aja gitu kan. Gitu. Dan gue juga udah nge-review konsumsi bahan bakarnya juga bagus lah. Tapi menurut gue masih tetap, waktu itu kalau nggak salah ya review gue tuh masih bagusan Brio untuk konsumsi bahan bakarnya. Cuman waktu itu cuma ternyata pas gue pakai itu ini 118 120 itu tembus bos ini bos. Karena ditambahin ini gue pakai manual sih. Jadi jauh lebih irit lah. Ini bahan bakarnya apa? Pertamax? Gue pakai Pertamax standarnya ya. Pertamax standar ya. Kadang-kadang iseng gue masukin sedikit Pertamax
paling tinggi larinya berapa kilometer? Itu karena batasnya cuma 200 itu. Ya, cuma 200 cuman ya. Gue udah lama nggak jadi road runner, jadi lari paling mentok 120 doang gue. 120 doang. Tapi pernah gak ngebejek sampai mentok? Nggak pernah. Belum pernah ya? Nggak. Gue ngeri gue terusan. Terus sekarang gue ngeri gue. Sejak punya anak 2 gitu udah gede-gede ya, nggak usah kali ya. Nggak ada yang perlu dicari lagi. Iya sih, benar. Gitu. Terus jadi pertama kali gue masuk ke Suzuki itu, gue kan cobain. Terusan gue emang awalnya tuh ngincernya ini apa, Matic sebetulnya. Matic. Cuman Maticnya dia ini gue nggak terlalu fit in sama Maticnya Suzuki ya. Aduh sorry tuh saya Suzuki ya. Cuman gue nggak cocok lah sama apa namanya sistemnya itu? AGS ya, AGS. Karena banyak juga orang yang nggak familiar emang. Iya. Gue pernah ngomong sama salesnya tentang ini ya, banyak orang nggak familiar, emang ini baru agak setengah-setengah ya. Setengah Matic, setengah manual. Kayak Tiptronic ya sebenarnya orang bilang gitu ya. Kayak Tiptronic, kalau Tiptronic mah keren gitu kan. Ya gue nggak tahu sih konsepnya apa sih, cuman gue nggak pas aja dengan cara nyetirnya itu ya, Matic itu. Jadi akhirnya ya udahlah manual lah gitu gue ambil gitu. Jadi akhirnya gue beli manual deh. Jadi lebih murah juga. Lebih murah. Jadi lu intinya nggak kesampaian deh pakai Swift. Swift nggak sampai. Nggak kesampaian, gue kasih tahu, gue pernah pakai Swift. Serius? Jauh punya saudara. Gimana? Punya saudara gue. Itu yang generasi pertama itu yang bilang, yang seri GL ya, bukan ST, yang GL yang di atasnya itu, kasta tertingginya, yang knalpotnya 2, velgnya agak lebar itu banyak, dan enak dari kanan kencang. Itu juga pakai Pertamax isinya, dikasih Pertamax. Mantep, gue di tol tuh ya 120-140 aja, 120 dan masih pengen ngotot main lari, cuman karena waktu itu gue malam-malam mata udah ngantuk nih katanya, waduh ngeri nih, sama istri sih ditemenin gitu kan. Nah, tetap aja ngeri juga lah gitu, dia di 120-140 aja, dan emang tuh mobil enak banget, enak banget ya, lincah, kecil tapi bertenaga. Iya. Itu mobil itu. Nah jadi kalau gua bandingin sama Swift sih ya sebenarnya jauh juga sama dia, karena yang major bedanya tuh antara dia sama Swift. Swift itu kan gendong 1.500 ya. Iya. Dia 1.200. Betul. Jadi kalau misalnya gua bisa kasih masukan nih sama Suzuki ya, kalau bisa ini di upgrade jadi 1.500, wah itu keren banget. Keren banget ya. Dan wajar kalau misalnya waktu itu lo bilang itu tenaganya gede banget karena orang 1.500 bos. Iya benar. Jadi apa? Gue percaya lah, karena kalau 1.500 itu pada saat itu tuh pasti kenceng mobilnya. Tuh lawannya waktu itu sama itu tuh Yaris yang lama, Yaris. Yaris ya. Yaris tipe S kan 1.500 tuh. Nah, kan tuh itu lawannya tuh kan. Iya. Tuh Honda Jazz waktu itu udah sampai 1.500 belum ya? Yang generasi pertama itu yang kecil tuh. Udah pakai. Udah ya, udah 1.500 ya. Oh yang pertama masih berapa ya? Kayaknya udah 1.500 dia. Iya, nah itulah seperti itulah pokoknya. Karena yang kecil-kecil 1.200 tuh udah kesini, udah awalnya Picanto kalau nggak salah yang pakai 1.200. Mobil ACGC kan? Iya, mobil city car zaman sekarang lah. Iya. Gitu. Banyak sih di sini, ada Nissan Mars, Mitsubishi, ya kan? Iya. Mirage gitu, itu 1.200an tuh mainannya. 3 silinder cuman mereka mainnya. 3 silinder. Kalau ini kan di 4 silinder. Iya. Terus apa lagi? Kalau spare part sih, ya? Karena gue ini bengkel resmi minded. Jadi gue selalu larinya ke bengkel resmi apapun itu gitu. Selalu bengkel resmi. Karena gue takut juga sih bukan gimana ya, cuman gue lebih nyaman aja lah. Jadi
gue selalu ke bengkel resmi. Jadi apapun, jadi selama 3 tahun pakai ini gue nggak pernah ada keluhan yang major lah. Kerusakan yang major tuh. Oh, tiba-tiba mobil mati tengah jalan gitu enggak ya? Nggak ada. Karena gue pernah ngeliat mobil masih muda, tiba-tiba dia mati tengah jalan. Begitu, kenapa nih mobil muda udah mati mesinnya? Apa radiator? Nggak juga kata dia. Dia bingung gitu. Lu aja bingung, apalagi gue yang bukan punyanya. Lebih bingung lagi kenapa dia bisa mati gitu. Itu bahaya banget sih Bang. Iya. Tapi enggak sih, gue ya alhamdulillah puji Tuhan nggak ada yang major lah sama mobil ini gitu. Dan gue menikmati lah mengendarai mobil ini tuh, gue menikmati gitu. Enak ya. Kalau harga sih menurut gue spare partnya Suzuki itu normal lah. Iya, ada ngomong katanya Suzuki spare partnya mahal gitu kan dibanding merek yang lain, tapi menurut gue sama aja sih. Iya, enggak kalau kita ngomongin kelas Jepang ya, gue bisa sebutin tuh spare part yang lebih mahal dari Suzuki ada banyak bos. Oh gitu. Cuman ya menurut gue ini normal dan wajar kalau menurut gue ya, ukuran gue gitu. Nggak terlalu murah juga, cuman ya. Tapi mungkin nggak karena mahal itu karena untuk long term kali ya? Ya mungkin mahal juga karena ada kerusakan yang major juga kali. Mungkin kalau misalnya mobil ini ternyata apanya rusak ya jadi mahal juga. Iya benar sih. Iya. Turun mesin juga mahal. Iya makanya. Mobil lu bekas tabrakan juga mahal juga sama. Aduh itu mah nggak amit-amit deh. Temen gue pernah pengalaman tuh Honda Jazz tabrakan begitu ini apa? Dia ke bengkel Hondanya. Wah nyari 100 juta berapa gitu. Terus dia minta solusi sama gue. Gimana nih om mau gini? Mending gue lu jual aja. Soalnya lu betulin 100 misalnya 100 juta, 125. Lu jual lagi mobil lo. Nggak nyampe, orang udah tahu bekas mobil tabrakan. Iya betul. Jatuh udah jual aja, akhirnya dia jual. Dia jual nih. Beli Outlander jatuhnya. Itu mah kaya. Tapi Outlander second. Dia cerita juga ada di channel gua ada deh. Kisahnya gitu. Dia ada cerita gitu. Hancur mobil itu gara-gara apa? Microslip. Itu kan Honda Jazz terakhir yang terbaru. Oh gitu. Microslip kata dia 10 menit. Gue tinggal udah kelihatan tuh katanya pintu keluar tuh. Cibubur. Cuman microslip, depan ada truk dihajar. Oh gitu. Untuk semua airbag keluar. Nah airbagnya aja kata dia 50 juta. Aduh. Dan pakai gue mahal banget loh. Radiator pecah, airbag pecah kayak gini 125 kata dia. Jadi mobil baru itu. Katanya terus nggak, lu mau betulin? Bingung dia, ngapain juga dibetulin gitu? Lu jual aja udah, orang bengkel mau beli ya kan? Mau dibeli katanya udah, mana gara-garanya asuransinya mati lupa diperpanjang sama dia. Gitu. Ya udah mendingan jual aja, ganti lagi yang baru. Akhirnya minta saran sana sini ada racun juga dari teman-teman dah. Beli Outlander deh katanya lebih ganteng tinggi. Akhirnya pakai Outlander pertama kali dia pakai Mitsubishi. Karena dia Honda Mainit selama ini. Udah fanatik ya? Honda Mainit, akhirnya dia beli Mitsubishi. Begitu dipakai, wah enak banget ya katanya mobil. Serasa Lancer kan? Oh Mitsubishi gila. Dia serasa Lancer itu kan dia. Itu teman-teman yang pernah nyobain Evo 3 tuh. Itu kayaknya the greatest car ever built. Iya, betul. Makanya kemarin waktu istrinya mau beli, dia istrinya ada 2 penawaran, CR-V atau Mitsubishi. Nah, Mitsubishi yang terakhir, yang Eclipse Cross. Eclipse Cross tuh yang terbaru yang harga 460-an juta tuh. Nah, dia pakai, sayangnya orang Mitsubishi-nya nggak mau datang bawa mobil. Orang CR-V yang bawa mobil. Akhirnya CR-V lah, karena dia udah bilang ke sales saya kalau ke rumah bawa unit. Orangnya nggak mau bawa unit, mungkin karena mobil baru kali ya, ngeri ya. Kalau istrinya udah tahu, dia udah kasih tahu sama istri, sales ya, istri saya kalau lihat barang pasti dibeli. Gue bilang waduh, salesnya parah nih, nggak mau. Akhirnya beli CR-V. Gila itu 1500 turbo. Gitu. Makanya tuh pengalaman gitu nggak semua ya, tergantung kerusakannya juga ya kan. Kalau kita kerusakannya wajar-wajar juga murah, tapi kalau yang ini apa yang berat ya mahal juga jatuh. Siapa lagi nih mobil ini nih? Eksteriornya gimana? Kalau luarnya nggak usah dibahas lah, gue jatuh cinta lah. Maksudnya gue suka lah sama targetin sama si Ignis ini. Kalau interiornya gue suka banget sama finishing touch-nya. Dia attention to detail juga gitu.
nggak terlalu ada tempat yang nggak kepake gitu ya. Dia fully inilah equipped gitu. Ya mungkin kalau yang bisa diimprove ya dari mobil ini menurut gua ya satu itu tadi yang tadi gue sebutin tuh, kalau dia bisa di-upgrade jadi 1500 cc sih menurut gue itu bagus banget. Bagus banget menurut gue, dan akan ngambil pasar di otomotif itu akan lebih banyak menurut gue. Begitu. Menurut gue ya. Karena bisa jadi pesaingnya Jazz dan Yaris lah ya mestinya. Sayang nanggung bos, mobil ini tuh udah bagus, kalau misalnya 1200 tuh rasanya nggak pas gitu. Terus kedua itu bannya kan kecil ya? Iya, nggak lebar. Jadi anyway gue udah ganti pelek juga sih sebetulnya. Gitu. Jadi depan tuh gue pakai, tapi ringnya tetap 15, gue pertahanin tetap standarnya 15. Tapi lebarnya gue ubah, depan 7, belakang 8. Karena gue nggak mau mengganggu ya inilah kenyamanan gitu. Kadang dibikin besar jadi ngeserot. Iya, bagi kalau dari isi 4 orang gitu di dalam udah nggak enak banget kalau ringnya lebih gede gitu. Betul. Cuman lebarnya gue tambah, depan 7, belakang 8 gitu. Nah itu pun juga sebenarnya nggak ada keluhan masalah kaki-kaki so far ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan nggak ada keluhan. Even udah gue ganti pelek gitu. Nah cuman kalau masih bisa diimprove menurut gue standarnya, kalau bisa mungkin 7 lah, jangan 6,5 gitu lebar bannya ya. Dia kayak cungkring gitu loh, bagus cuman kakinya kecil. Iya benar. Gitu. Kayak ban serep jatuhnya. Iya kayak ban serep. Iya, jadi kayak ban serep. Agak lucu. Jadi waktu awal gue beli itu salah satu item yang mau gue improve itu. Jadi gue ganti pelek gitu. Terus sama belakangnya kan kalau sendiri lah. Patah banget ya. Patah banget. Nggak ada bulat-bulatan ya. Jadi potong roti. Spoiler atas tuh menurut gue jadi major banget. Harusnya dikasih spoiler ya. Mestinya kasih spoiler pada saat awal beli itu, standarnya udah ada spoiler. Gitu. Overall sih gue suka pakai mobil ini. Suka ya. Gue ada beberapa mobil yang gue pakai sebelumnya dari awal emang gue udah nggak terlalu suka entah kenapa, tapi mobil ini bisa bertahan 3 tahun juga karena gue suka memang, terus terang aja. Mantap. Jadi kalau misalnya gue nilai gitu ya, 1 sampai 10 Ignis ini gue kasih poin 8 ya. Poin 8 ya. Wih, berapa nilai 8 tuh A kecil lah. Berarti dia salah 2. Salah 2. Salah 2. Salahnya 2 tuh kalau nilai 8 tuh. Biasanya dapat rankingnya ranking 3. Tapi masih di atas rata-rata. Masih rata-rata lah, masih enak lah. Ini juga kedap banget sih. Nggak terlalu berisik ya kan? Kendaraan luar juga nggak terlalu berisik. Dan mesti nyobain ini ya sih, sound systemnya sih, sound system standarnya bagus banget. Sound systemnya standar banget. Iya. Mantap. Gitu. Jadi Ignis menurut gua a decent city car. Decent city car. Ya. City car yang layak lah. Yang layak ya. Nggak kurang nggak lebih tapi yang layak. Gitu. Siap. Gitu ceritanya. Gitu. Jadi itu sharingnya dari Bro Hendro tentang Ignisnya. Jadi buat pengalaman teman-teman yang ragu-ragu mau ngambil Ignis tadinya, moga-moga ya setelah dapat pencerahan jadi lebih ngerti, oh Ignis itu seperti ini ya kan, jadi gue tahu Ignis jadi ini. Jadi ya kalau ada suara-suara sumbang kan enak kalau dari usernya langsung ya kan, oh enggak, atau ternyata Ignisnya seperti itu aja sih. Poin channel ini ya begini, konten ini ngomong-ngomong langsung sama usernya ya seperti ini, supaya langsung kita dapat informasi dari orang pertama, jangan dari orang ketiga gitu, biasanya ngerusak. Yang paling simpel sih ngebuktiinnya gampang aja sih. Kalau gue indikatornya, ini mobil gue pakai 3 tahun, sampai saat ini masih belum ada keinginan gue ganti mobil, jadi gue tetap pakai dan cukup puas gitu. Mantap. Oke. Teman-teman sampai sini dulu bincang-bincang gue dengan Om Hendro. Jadi kita poinnya udah tahu. Kita mesti kerja ya. Kita mesti kerja, kita harus cari duit. Jadi pagi-pagi kita rekaman. Jadi tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, and comment. Teman-teman klik juga ke loncengnya supaya dapat informasi terbaru di Om Rud. Karena channel Om Rud ini nggak cuma ngomong-ngomong owning experience, juga banyak sih
ada event-event, ada teknikal, juga ada jual mobil juga. Kalau kalian butuh mobil bisa ngeliat di channel Om Tut. Oke? Jual beli mobil juga, Bos. Teman-teman kadang-kadang minta bikinin konten ini gitu, ya kan? Good idea, Jadi sambil di review kita kasih tahu mobil-mobilnya bagus-bagus. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Dadah.